Mau hidup sehat, dimulai dari sini. Setiap hari kami menyapa Anda di rumah, memberikan edukasi dan solusi. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Bapak Ibu, selama ini kita mengira serangan stroke itu terjadi secara tiba-tiba. Padahal faktanya enggak. Banyak tanda kesehatan yang sering kita abaikan. Contohnya sakit kepala, gangguan penglihatan, badan sering kesemutan, susah tidur, dan lemah salah satu sisi tubuh. Tanpa kita sadari, hal ini sering kita alami. Tapi apa? Kita cuek, abai, biasa aja. Seperti narasumber kita hari ini, Ibu Desi, usia 49 tahun, masih termasuk usia produktif. Saat itu ia berkendara dengan motornya, lalu oleng ke kiri, bibirnya terasa kebas. Dan saat di rumah, bicaranya pelok. Keesokan harinya, badannya lemes. Lalu ia memutuskan pergi ke rumah sakit. Di sana ia dinyatakan terserang stroke. Waduh, nggak kebayang sih Bu. Gimana perasaan Ibu saat itu? Pak, Bu, saya cuma ngingetin. Stroke terjadi karena berbagai gejala yang diabaikan begitu aja. Yuk, mari mulai hidup sehat bersama Go Healthy. Silakan dilanjut Kang Ronald. Terima kasih buat rekan saya Rahman Afri. Pemirsa, yang disampaikan tadi oleh Rahman harus menjadi pengingat untuk kita semua ya. Jangan cuek, jangan abai sama kesehatan. Kenapa? Karena ujungnya bisa fatal. Nyawa taruhannya, mimpi kita bisa terenggut, harapan hidup menurun, dan masih banyak kerugian lainnya ya. Jadi hati-hati dengan kesehatan karena itu adalah harta yang paling berharga ya. Jumpa lagi di Go Healthy bersama saya dan juga dua sahabat saya. Ada dua praktisi kesehatan, ada Mbak Nita dan juga ada Mas Yohanes, dan ada seorang narasumber terkena stroke sekarang sedang berusaha untuk kembali pulih, kembali aktif, kembali sehat seperti sedia kala ya. Jadi simak baik-baik untuk pelajaran bagi kita semua. Oke, tapi sebelumnya ini ada info sehat yang akan disampaikan oleh Mas Yohanes. Silakan. Pemirsa, ada satu keadaan di mana wajah seseorang terlihat merot alias miring. Ya, sebetulnya ada dua. Apakah itu Bell palsy ataupun stroke? Ya, nah bagaimana cara membedakannya akan dijelaskan oleh Mas Yohanes. Silakan. Jadi pemirsa di rumah, tidak semua wajah merot atau tidak simetris ini merupakan Bell's palsy. Bell's palsy ini adalah kelumpuhan pada saraf di bagian wajah, biasanya disebabkan karena infeksi virus. Tetapi perlu diperhatikan apabila wajah merot Anda disertai dengan keluhan lain seperti gangguan pada anggota gerak, kemudian bicaranya juga pelok, dan ini hilang dalam 24 jam, maka Anda perlu mencurigai adanya stroke selintas. Nah, di sini saya akan memberikan gambaran kepada Anda pemirsa di rumah, perbedaan antara Bell's palsy dengan stroke. Di mana kalau kita lihat, Bell's palsy ini seluruh wajah satu bagian ini mengalami kelumpuhan. Baik itu bagian pipi bagian bawah, kemudian tengah maupun dahi. Dan ini tidak bisa digerakkan. Sedangkan pada stroke biasanya kelumpuhan hanya pada bagian wajah bagian bawah saja. Kemudian kalau pada stroke itu disertai dengan keluhan lain seperti kelumpuhan pada anggota gerak, kemudian bicara pelok, kemudian bisa juga terasa kebas. Dan apabila kondisi ini terjadi pada Anda, ayo lakukan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan, karena dengan melakukan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan, maka Anda bisa didiagnosa dengan pasti apakah Anda mengalami Bell's palsy atau stroke. Baik, terima kasih Mas Yohanes buat penjelasannya. Jadi sekarang Anda bisa membedakan mana Bell's palsy, mana stroke. Tapi intinya adalah dua-duanya adalah masalah kesehatan ya. Nah, bersama kami ada seorang ibu 4 anak yang terkena stroke ya, dan sekarang lagi berusaha pulih untuk seperti sedia kala ya. Ada Ibu Desi nih. Ibu Desi, apa kabar? Alhamdulillah baik.
Baik ya Bu ya. Apakah Ibu mengalami seperti yang tadi diceritakan oleh Mas Ya, Yohanes? betul. Sebelah kiri ya? Sebelah kiri. Sebelah kiri. Tapi yang bagian bawah. Iya, berarti emang stroke ya. stroke. Dan memang sampai hari ini masih agak sulit digerakkan ya, tangan dan juga kakinya ya Bu ya. Ya, tergantung. Ya, Ibu pengen kembali pulih Bu? Harus. Harus. Wah, semangatnya luar biasa. Tepuk tangan buat Bu Desi. Nah, sekarang dengan kondisi stroke, Ibu kesibukannya apa aja hari demi hari ini? Selain ibu rumah tangga biasa, saya juga sebagai kader di Posyandu. Ya, masih aktif. Berusaha memaksimalkan untuk supaya aktif kembali. Masih punya rasa mengabdi buat masyarakat. Kalau sebelum stroke Ibu ngapain? Ibu rumah tangga biasa ditambah dengan itu aja. Jadi meskipun kena stroke tidak ada yang dikurangi aktivitas ya Bu ya. Bu Desi, mohon maaf nih. Kita akan belajar dari kisahnya Bu Desi ya. Kejadian stroke-nya di mana pada saat itu sedang ngapain sih? Lagi bawa kendaraan di jalan. Motor? Motor. Astaga. Terus gimana tuh? Saya lagi boncengin anak jemput pulang sekolah. Itu kata dia kok mau apa rasanya maunya ke kiri terus gitu. Saya belum nyadar kalau itu. Cuma rasa pertama itu ada kebas di sekitar sini. Ya. Setelah itu akhirnya berhenti ke pinggir dan ini udah nggak kuat buat nopang. Kaki yang kiri udah nggak kuat buat nopang. Iya. Lalu bagaimana? Dilanjutkan perjalanannya? Diganti sama anakku naik motor. Oh jadi anaknya yang tahun berapa itu? 2019. Kemudian ke rumah atau ke rumah sakit? Pulang semua. Pulang. Jadi nggak langsung ditangani? Enggak, belum. Baru besoknya baru ke klinik dan dibawa ke rumah sakit. Jadi ketika nyampe rumah diapain? Dipijit jangan-jangan? Enggak, hanya tidur aja istirahat. Istirahat saja. Tapi udah lumpuh sebelah kiri. Iya, sudah nggak bisa sudah nggak bisa nopang. Ibu kenapa nggak ke rumah sakit langsung? Belum kepikir waktu itu. Nggak tahu itu stroke, nggak curiga? Nggak curiga. Artinya udah lewat 4 jam setengah golden time-nya dong Mbak Anita? Benar sekali Ya. Kang Ronald. Ya jadi untuk pemirsa di rumah, kalau ada yang mengalami cerita seperti ibu tadi tuh ya, pikirkan yang berat dulu. Kalau memang itu ringan, alhamdulillah. Tapi kalau berat, kita cuma punya waktu 4,5 jam bahwa segera ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan segera. Oke, dan tentu saja pemirsa kita tahu ya, kalau yang namanya stroke memang serangannya dadakan, tapi faktor pemicunya tidak dadakan. Pasti ada yang tinggi nih. Tensi. Pada saat kejadian itu setelah diperiksa ke klinik 180/120. Waduh tingginya. 180. Ibu udah tahu punya tensi yang tinggi sejak kapan? Setelah lahiran anak ketiga. Tahun berapa itu? 2010 lebih. Dikasih obat sama dokter? Dikasih cuma bandel. Gimana bandelnya tuh? Kalau lagi pusing minum, kalau lagi enggak ya. Lepas. Saat itu tidak diberitahu kenapa ibu harus minum rutin. Enggak. Walaupun ibu nggak pusing. Cuma bilang ini untuk menurunkan tensinya saja gitu. Coba dijelaskan lagi Mbak Anita, banyak mereka yang dikasih resep hipertensi sama dokter, tapi hanya minum ketika gejalanya terasa saja. Benar. Jadi pemirsa di rumah kalau dikasih resep hipertensi, obat harus diminum rutin dengan atau tanpa gejala supaya tidak mengganggu organ vital di tubuh kita. Nah, Ibu Desi sendiri kalau misalkan 1 bulan terakhir ini masih ada keluhan apa Bu yang dirasakan? Kebas di 3 jari Kebas ini aja. di 3 jari. Untuk pergerakannya bagaimana Bu? Pergerakan memang masih tersaat. terbatas. Bisa diangkat nggak, Bu? diangkat, Bu? Coba diangkat. Bisa. Oh, tapi tinggi sih. Bisa. Buka tutup jari. Bisa, coba taruh atas Kaku. aja. Masih kaku ya. Menggenggam, iya masih kaku tuh. Iya, iya. Kalau jalannya bagaimana Bu? Jalannya sudah lebih baik. Bisa Boleh diperlihatkan kita Bu? lihat. Oh nggak butuh tongkat ya? Enggak. Oke, coba Bu. Pelan-pelan ibu. 1, 2. Oke sih. Oke. Masih terlihat kakunya ya Bu Iya, ya? masih sebelah kiri. Ibu masih terasa berat? Enggak. Enggak, oke kaku aja ya. Oke. Tadi kita udah cek ya Mas Yo ya sebelum pengambilan gambar. Yang pertama kita cek gula. Gula ibu tadi hasilnya gula darah sewaktunya 182. Normalnya Bu kalau gula darah sewaktu itu di bawah 140. Kalau sudah diabetes di atas 200. Ibu di tengah-tengah nih namanya prediabetes. Artinya sudah hampir diabetes. Mesti hati-hati, mesti warning dalam intake gula termasuk karbohidrat juga ya karena masih belum normal nih Bu ya, udah mulai merah nih rapotnya. Ibu jadi ada faktor resiko untuk terjadinya komplikasi lagi ke pembuluh darah. Kalau gula darah tinggi, pembuluh darahnya jadi darahnya kental, pembuluh darah kerja berat Bu. Kadang-kadang aliran darah nggak sampai ke otak jadilah stroke, ke jantung serangan jantung. Kalau nggak sampai ke ginjal gagal ginjal. Kita nggak mau ibu udah ada stroke 1 jangan sampai terulang karena bisa lebih parah. Yang kedua kita cek tekanan darah ya Mas Yo ya.
Tadi kita cek sebelum pengambilan gambar 142/86. Normalnya harusnya 120/80 Bu. Ibu udah masuk nih hipertensi stage 1. Derajat 1 di atas 140. Ini juga faktor resiko yang mesti kita turunkan ya supaya tidak terjadi komplikasi selanjutnya. Nah, solusinya salah satunya nih Bu, yang saya gunakan ini. Ini adalah teknologi laser yang saya gunakan, namanya adalah AccuLaser. Simple, praktis, benarnya kecil, bisa terapi di mana saja dan kapan saja. Intinya adalah ya untuk meningkatkan kualitas kesehatan darah dan pembuluh darah. Jadi kalau Ibu pakai rutin, tensi, gula darah, kolesterol, asam urat bisa dikendalikan supaya nggak jadi komplikasi lagi. Ya, dipakainya gampang kok Bu, cuma sehari 2 kali, pagi dan malam kalau saya ya. Nah, AccuLaser ini adalah alat dengan spesifikasi 14 titik sinar terapi. Ada 10 laser merah, 2 sinar kuning dan 2 sinar biru. Kenapa di pergelangan tangan kiri dipakainya? Karena jumlah dan posisi titik-titiknya sudah disesuaikan. Sekali lagi, tujuannya adalah meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Ini digunakannya di pergelangan tangan sebelah kiri. Tujuannya adalah lasernya ini akan menyinari 2 pembuluh darah. Ada radialis dan ada ulnaris. Selain itu ada titik-titik akupuntur yang distimulasi oleh laser. Di mana titik akupuntur ini fungsinya adalah untuk kesehatan jantung, sekitar jantung dan paru-paru. Nah, untuk masalah tensinya, nanti teknologi laser ini akan menstimulasi produksi nitrik oxide. Nitrik oxide ini senyawa penting untuk pembuluh darah, di mana ketika nitrik oxide meningkat, maka pembuluh darah ini akan lebih elastis, akan lebih lebar, dan aliran darahnya menjadi lebih lancar. Hasilnya tensinya itu terkendali. Jadi Ibu dan pemirsa di rumah yang punya keluhan sama seperti Ibu Desi, ini saatnya Anda melakukan pola hidup sehat dan tambahkan upaya dengan menggunakan teknologi laser. Jadi bukan hanya yang digunakan di pergelangan tangan kiri pemirsa, tapi juga ada ekstensi ya, intranasal laser terapi Bu. Dipasangnya di sini Bu, di hidung Bu. Kenapa di hidung? Supaya lebih cepat sinarnya nyampe ke area otak gitu loh Bu. Jadi kalau darahnya udah lancar, artinya apa? Nutrisi sampai, oksigen juga sampai, pembuluh darah jadi lentur ya Mbak Nita ya. Darah nggak jadi kental, artinya akan membuat area sekitar kepala, otak, dan lain sebagainya menjadi lebih sehat, darah dan pembuluh darahnya. Saat dipakai di rongga hidung tadi Bu, ini teknologi laser ini akan menyinari pembuluh-pembuluh darah yang ada dalam kepala. Lebih cepat sampainya di sana karena ini yang masalah di Ibu. Stroke ini artinya pembuluh darah ke otak kurang terjamin suplai darah sehingga oksigen dan nutrisi tidak sampai di sana. Ini yang harus kita lebarkan. Seperti yang tadi Mas Yos sudah jelaskan di pembuluh darah, saat ini lebar aliran darah tercapai ke organ-organ di sana Bu, ini akan bisa diharapkan mengurangi gejala yang mengganggu organ-organ itu. Kalau di hidung misalnya sinusitis, ya di kepala migrain, vertigo, stroke ataupun serangan stroke berulang, demensia atau kepikunan yang kita nggak mau nih, suka lupa-lupa, ya gangguan keseimbangan di telinga misalnya tinnitus berdengung, itu semua kita harapkan bisa berkurang dengan dipakainya teknologi intranasal. Jadi nanti pemirsa di rumah dan Ibu pakainya sepaket ya, di pergelangan tangan kiri untuk kesehatan darah dan pembuluh darah di seluruh tubuh, dan yang di intranasal untuk menjamin kualitas darah dan pembuluh darah di area kepala. Gunakan AccuLaser seperti yang saya gunakan, seperti yang orang tua saya gunakan ya. AccuLaser ini adalah alat kesehatan dengan teknologi berpaten. Dalam satu alat ada 3 teknologi, yaitu teknologi laser, intranasal, dan juga NMES. Nah, kalau kita gunakan secara rutin pemirsa, ini bisa membantu mengendalikan angka gula darah, tensi yang tinggi, kolesterol, dan asam urat. Harapannya apa? Kalau kita gunakan rutin, bisa mencegah komplikasi atau komplikasi berulang. Dalam hal ini kalau Bu Desi ya, stroke yang berulang, serangan jantung, gagal ginjal, dan komplikasi lainnya. Nah, untuk mendapatkan AccuLaser silakan hubungi nomor Gogomol yang nomornya ada di layar TV pemirsa. Ada kan? Hubungi sekarang juga dan Anda bisa menikmati fasilitas cicilan sampai dengan 12 bulan dan bunganya tuh 0% ya dari BCA dan juga dari Bank Nasional lainnya. Jadi kalau kita hitung-hitung pemirsa, Anda cukup menyisihkan gak sampai Rp20.000 per hari untuk mendapatkan AccuLaser dan merasakan manfaatnya.
Dan buat Anda yang punya gadget silakan diinstal aplikasi Lagun Double O ya, atau kunjungi websitenya lagun.id dan Anda bisa mendapatkan potongan diskon besar untuk produk alat kesehatan dari Gogomall. Banyak produknya di sana. Nah, kenapa Gogomall memberikan kemudahan ini? Karena kami ingin Anda tidak menunda lagi untuk segera memiliki alat kesehatan AccuLaser. Oke, segera gunakan AccuLaser pemirsa, jangan tunda lagi. Mari atasi masalah kesehatan dan cegah komplikasinya sekarang juga. Semangat hidup sehat. Hidup adalah pilihan. Apa yang Anda inginkan? Menikmati kebebasan atau hidup dengan keterbatasan? Pilih hidup dengan keceriaan atau berakhir dengan penderitaan? Pilih menua dengan senang atau hanya menghabiskan waktu di ranjang? Pilihan sehat Anda yang tentukan. Jaga kesehatan dari sekarang. Gunakan AccuLaser. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Didukung oleh Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Pemirsa, jumpa lagi di Go Healthy dan kita lanjutkan. Sekarang akan ada sebuah gerakan yang akan dicontohkan oleh Mbak Anita. Seperti apa sih Mbak Anita? Siap Kang Ronald. Pemirsa di rumah, single leg stand atau berdiri dengan satu kaki adalah salah satu latihan untuk melatih keseimbangan. Suatu parameter kebugaran tubuh kita yang tentunya sangat diperlukan bukan hanya oleh orang yang sudah tua atau mungkin sudah terkena riwayat stroke, tapi juga oleh kaula muda. Karena keseimbangan ini kalau tidak dilatih pemirsa akan buruk dan akan bisa mengakibatkan resiko jatuh. Single leg stand adalah latihan yang dilakukan dengan mengangkat satu kaki, bisa berpegangan pada kursi atau dinding jika diperlukan, dan ini sangat penting untuk melatih koordinasi antara otak, saraf, dan otot. Yang penting untuk keseimbangan kita dan ternyata terbukti untuk meningkatkan stabilitas postural. Artinya dengan latihan ini otot-otot yang menjaga keseimbangan kita ini dilatih supaya siap berjaga apabila ada keadaan yang tidak stabil yang bisa menyebabkan resiko jatuh. Ya, jadi untuk Anda yang punya gangguan motorik atau pernah terkena riwayat stroke, latihan ini sangat penting untuk dilakukan. Walaupun untuk Anda yang masih muda dan fit, ini juga perlu. Kita lakukan sama-sama yuk. Kita pegangan pada bangku, kursi atau dinding. Kalau masih muda masih sanggup boleh tidak berpegangan, kita angkat satu kaki ya. Kalau udah ada yang punya riwayat stroke, didekatkan pada tempat-tempat yang bisa berpegangan tadi agar bisa mencegah jatuh kalau sudah mulai kehilangan keseimbangan. Ini kita tahan pemirsa 10 sampai 30 detik sampai 20 detik ya. Kalau goyang-goyang nggak apa-apa karena memang itu yang mau kita latih ototnya. Misalnya otot sekitar ankle, kaki, pinggang, ini semua berperan dalam keseimbangan kita ya. Lalu setelah misalkan sudah sampai 30 detik, tukar ke kaki sebelahnya ya. Sama juga, 10 sampai 30 detik ulang 3 sampai 5 kali. Mudah kan pemirsa ya? Nanti kalau misalkan mau ditambah tingkat kesukarannya, pegangannya bisa dilepas, bisa memejamkan mata, atau bisa di posisi yang tidak stabil, misalnya di atas foam atau bantal ya. Yang lebih susah lagi dengan berjinjit. Itu adalah progres dari latihan keseimbangan ini. Oke, jadi pemirsa single leg stand lakukan rutin seminggu minimal 2 sampai 3 kali. Tadi hitungannya 10 sampai 30 detik 3 sampai 5 kali satu kaki untuk menjaga keseimbangan Anda, meningkatkan stabilitas postural dan juga untuk melatih koordinasi antara otak, otot dan saraf. Oke, terima kasih Mbak Anita ya. Ini bisa dicoba buat ibu juga bisa dicoba tuh. Harus
Ya, dilatih keseimbangannya gitu. Oke, pemirsa, narasumber kami ini Bu Desi terkena stroke di usia 47 ya. Stroke-nya memang serangannya dadakan. Tapi sekali lagi nih, penyebabnya nggak dadakan. Gaya hidup biasanya nggak bagus tuh dulunya. Gaya hidup Ibu dulu emang seperti apa sebelum kena stroke itu? Yang nggak baik-baik yang ngaku, ayo. Dulu memang perokok, cuma nggak berat dibilang. Nggak berat. Berapa bungkus Bu sehari? Nggak sampai sebungkus. Oh, nggak sampai sebungkus. Tidak sampai sebungkus Iya. sehari, tapi merokoknya sejak kapan? Sejak SMA. Oke, berarti anggap Ibu merokok 20 tahun ada? Lebih dong kalau dari SMA. Kurang lebih. Hampir 30 tahunan. Enggak. Sempat berhenti selama 10 tahun terus merokok lagi. Oh, oke. Kenapa kalau udah berhenti, kenapa dilanjutkan lagi? Itu dia, mungkin berhenti itu karena punya anak pertama. Oke. Setelah punya anak kedua itu. Betul. Oke, yang pertama merokok. Nanti akan dijelaskan kenapa kita jangan merokok. Yang pertama. Yang kedua, Ibu makannya dulu bagus nggak? Makanan yang bersantan, Ya itu dia. suka? Sama jeroan. Makanan instan, ultra processed food? Dulu ya suka. Tuh, kalau kayak mie instan gitu, kalau sekarang sudah enggak. Ya kan dulu ceritanya Iya, dulu. gitu. Minuman sachet, Kopi paling. Tiap pagi? Sehari berapa sekali. kali? Sehari sekali. kopinya pakai gula, pakai creamer. Sachet. Yang kopi Sachet. sachet. Kopi Iya. sachet, ada gulanya ya? Oke. Olahraganya dulu Ibu rutin nggak? Dulu rajin aerobik sama volley. Serutin apa dalam seminggu? Kalau seminggu itu kalau aerobik biasa setiap minggu sekali. Seminggu sekali. Volinya? Volleynya tuh karena kita udah lapangan tuh udah jarang, jadi lebih jarang lagi sekarang. Agak kurang ya Kang ya. Harusnya kan 150 menit per minggu tuh. Jadi cuma seminggu sekali. Seminggu sekali, Aerobik aerobik. itu ya. Ibu termasuk orang yang punya stres tinggi nggak? Alhamdulillah enggak. Nggak ya, kalaupun ada bisa di-manage. memanage dengan baik. Oke, tapi kita bahas dulu yang 3 tadi, Mbak Nita sama Mas Yoni ya. Udah bagus belum gaya hidupnya dulu nih? Ya, kalau ngomongin gaya hidup yang dulu pasti jauh dari kata sehat ya Bu. Untuk tidurnya bagaimana Bu? Kalau sekarang jam 9 tuh udah pasti tidur. Kemudian bangun jam? Bangun biasa jam 1 atau jam 2 untuk ke kamar mandi aja. Nah, jadi gini pemirsa, pada orang-orang yang pasien pasca stroke itu kadang mengalami gangguan tidur. Ya, tidurnya itu jadi jauh untuk bisa masuk tidur dan tidak bisa mempertahankan tidur itu Bu. Kualitasnya jelek. Padahal tidur ini harus cukup dan berkualitas karena di sini akan terjadi proses pemulihan, akan terjadi proses regenerasi sel, di mana itu penting untuk proses pemulihan pasca stroke. Nah, dengan menggunakan teknologi laser yang digunakan rutin sehari 2 kali pada pagi atau siang hari dan malam hari, ini nanti malam hari akan menstimulasi hormon tidur. Di mana ketika hormon tidur ini diproduksi, ini akan mempermudah kita untuk tidur dan tidurnya akan berkualitas. Dan pada pagi hari ini akan distimulasi hormon serotonin, di mana hormon ini berperan penting untuk meningkatkan energi dan memperbaiki mood, apalagi pada perempuan yang sudah masuk ke tahap menopause, di mana kan semua hormon turun, ya. Salah satunya adalah hormon tidur, kemudian hormon serotonin, kemudian perlindungan terhadap pembuluh darah dan jantung juga menurun. Oleh karena itu dengan menggunakan teknologi laser, nanti kualitas darah dan pembuluh darah akan ditingkatkan, kesehatan jantung, sekitar jantung dan paru-paru juga akan dioptimalkan. Sehingga dapat membantu menghindari resiko terjadinya komplikasi. Ibu, ada lagi satu teknologi yang bisa Ibu manfaatkan supaya pemulihan gerak Ibu lebih optimal, Bu. Namanya teknologi NMES. Ya, jadi Bu Desi tadi sebelah kiri ya. Nah, jadi ini ada teknologi yang bisa ditempelkan di otot yang lemah di sebelah kiri ini. Ini akan bisa menimbulkan stimulus gerakan secara pasif. Jadi kayak ada stimulus elektrik Bu, dia bergerak. Tujuannya adalah saat gerakan ini, otot akan mengirimkan sinyal ke otak kalau bagian ini masih bisa digunakan loh. Ayo dibuat lebih baik lagi supaya gerakannya lebih bagus. Namanya neuroplastisitas. Jadi saraf membuat jaras yang baru supaya dia bisa bergerak lebih baik. Jadi nanti Ibu pakai bersamaan dengan teknologi laser yang di pergelangan tangan kiri, di rongga hidung. Tempelkan juga sambil Ibu merasa santai. Mudah-mudahan optimal ya Bu pergerakan Ibu supaya bisa jadi lebih baik lagi. Oke. Buat Ibu Desi, Ibu dapat pelajaran apa dari perbincangan kali ini, Bu? Apa yang saya dapat ini, saya harus meningkatkan kualitas hidup ya Dok. Tuh. Harus bisa merubah pola hidup juga. Harus bisa jadi jauh lebih baik dari sekarang. Terima kasih. Oke, artinya Ibu tidak akan menunda lagi gaya hidup sehat, Bu? Ya. Tidak ya Bu ya? Ya. Artinya Ibu juga akan siap mengupayakan menggunakan teknologi laser? Siap.
Oke, semangat buat Ibu Desi. Ya, Ibu Desi dan pemirsa di rumah yang sekarang dalam proses pemulihan pasca stroke, ayo mulai dari sekarang prioritaskan kesehatan Anda, pola hidup Anda harus ditingkatkan lebih sehat lagi, obat-obatan dokter tetap harus Anda konsumsi, teknologi laser Anda harus gunakan supaya pemulihannya akan berlangsung lebih optimal. Nah, Ibu Desi terima kasih sudah meluangkan waktu untuk hadir di Go Healthy. Semoga cerita Ibu menjadi pelajaran untuk kita semua bahwa pentingnya menjaga kesehatan supaya terhindar dari komplikasi. Baik, terima kasih Mas Yohanes, terima kasih Mbak Nita, dan terima kasih untuk Ibu Desi. Bu Desi janji ya, nanti kalau ketemu lagi sudah dalam kondisi lebih sehat lagi karena sudah menggunakan teknologi laser ya. Semangat! Dan lengkapi usahanya dengan menggunakan AccuLaser dari Gogomall. Gogomall ini sudah hadir lebih dari 10 tahun dengan kualitas produk dan layanan yang bersertifikasi standar internasional. Dan juga nih AccuLaser ini sudah terdaftar resmi sebagai alat kesehatan di Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Nah, kalau Anda punya AccuLaser pemirsa, nanti Gogomall akan memberikan layanan pendampingan eksklusif selama 30 hari. Anda akan dibimbing bagaimana caranya Anda meningkatkan kesehatan Anda. Nah, fasilitas ini hanya ada di Gogomall, tidak ada di tempat lain, termasuk ya ada fasilitas cicilan hingga 12 bulan dengan bunga 0% dari BCA dan juga dari Bank Nasional lainnya. Jadi kalau dihitung-hitung tidak lebih dari 20.000 saja per harinya Anda sisihkan untuk mendapatkan manfaat kesehatan dari AccuLaser. Oke, silakan diinstal juga aplikasi Lagun O atau kunjungi websitenya lagun.id di mana Anda bisa mendapatkan potongan diskon besar-besaran untuk produk alat kesehatan dari Gogomall. Kenapa Gogomall memberikan kemudahan ini? Karena kami ingin Anda tidak menunda lagi untuk segera memiliki alat kesehatan AccuLaser ya. Silakan hubungi call center Gogomall yang nomornya ada di layar TV sekarang juga atau boleh dapatkan dengan cara mengunjungi langsung cafe showroom Gogomall yang ada di Alam Sutra, Kota Tangerang. Terakhir pemirsa, pesannya selalu sama. Gunakan AccuLaser, atasi masalah kesehatan dan cegah komplikasinya sekarang juga. Jumpa lagi di episode Go Healthy berikutnya. Semuanya salam sehat. Semangat! Hidup adalah pilihan. Apa yang Anda inginkan? Menikmati kebebasan atau hidup dengan keterbatasan? Pilih hidup dengan keceriaan atau berakhir dengan penderitaan? Dengan senang atau hanya menghabiskan waktu di ranjang. Pilihan sehat Anda yang tentukan. Jaga kesehatan dari sekarang. Gunakan AccuLaser. Saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.